Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat-sehat semua. Berdoa dulu ya. Ketua kelas minta tolong dipimpin doanya. Ya, Bang. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi hari ini kakak ya. Kelas 10 AKL 1. Hari ini ada yang tidak masuk. Berapa anak? Siapa namanya, Dok? Yofian, sakit izin apa? Jurnalnya tadi ya belum masuk ya? Ya. Yofian sakit ya? Sebelum ke materi, hari ini kan Bu Vidi mapelnya KKA ya. Jadi di sini Bu Vidi ada sedikit motivasi supaya kalian itu tidak terlalu sepaneng dalam belajar ya. Dari belakang kelihatan ya? Di sini video ada sedikit kata-kata motivasi untuk pagi ini, yaitu belajar adalah proses seumur hidup. Jadi kalau kita belajar itu tidak ada batasannya. Biarpun sudah tua, biarpun sudah mempunyai cucu, biarpun kita masih muda, dari kita kecil sampai kita dewasa itu kita perlu yang namanya belajar. Dan di sini nanti untuk mapel kita hari ini ada yang namanya kecerdasan artifisial. Kemarin kita kan sudah membahas sedikit tentang sepintas ya, tentang kecerdasan artifisial. Kita membahasnya di sini fokus ke literasinya sini. Nih, literasi digital kecerdasan artifisial atau sering dikenal dengan AI, tulisannya AI. Kalian sudah pernah dengar? Jadi nanti di mapel ini kita tujuan pembelajarannya kalian itu mampu menjelaskan pengertian komponen utamanya AI di sini. Nanti kalian mampu mengidentifikasi di bidang penerapan AI. Terus ada manfaat menganalisis, manfaatnya, tantangan, resiko memakai AI. Ada juga menunjukkan kecakapan literasi digital kalian dalam penggunaan AI. Setelah itu, di sini Bu Vidi ada sedikit pertanyaan pematik. Kalian sudah pernah menggunakan AI? AI yang kalian gunakan itu apa? ChatGPT. Sudah pernah menggunakan Google Translate? Google Translate itu biasanya kalian gunakan untuk apa? Menerjemahkan. Terus selain Google Translate, selain AI, ChatGPT, kalian menggunakan apa? Gemini. Gemini digunakan untuk apa biasanya? Mencari jawaban, mencari referensi untuk pembelajaran, untuk menambah wawasan yang lebih di atas kita sedikit gitu ya. Di situ jadi
Kalau kalian sudah pernah menggunakan Google Translate, sudah pernah menggunakan ChatGPT, Gemini, biasanya AI itu juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu kalau kalian sandi HP pakai apa? Wajah, namanya apa? Face recognition. Yang kalian buka HP itu pakai wajah. Itu namanya face recognition. Itu sudah salah satu AI. Terus ada lagi kalau kalian pengetikan dalam Microsoft Word yang namanya ini autofill. Microsoft Word, kalau kalian sudah pernah mengetik Microsoft Word, sudah pernah kah mengetik paragraf? Kalau di situ kalian ngetik kata seandainya saya, S-nya besar, terus A-nya besar, kalau kamu enter, otomatis kalau sudah diaktifkan autocorrectnya, nanti dia akan mendeteksi sendiri S-nya jadi besar, A-nya yang besar jadi kecil. Itulah pemanfaatan dalam autofill kalau di Microsoft Word. Terus setelah itu pemanfaatan AI selanjutnya ada ini. Apa ini? Aplikasi Gojek. Biasanya kalau aplikasi Gojek itu kan terhubung dengan Maps. Terus ada lagi nih. Ini mobil otonom. Mobil otonom itu mobil tanpa pengemudi. Mobil yang bisa disetir tanpa ada pengemudinya, dia jalan sendiri. Jadi dia sudah membaca adanya sensor-sensor di mobil itu ya. Dia sudah tahu, oh ini jalannya segini cukup atau tidak. Terus nanti kalau ada mobil di depannya kita harus berhenti berapa meter. Jadi kita tinggal duduk manis, ya seperti putri raja dan raja ya. Nanti sudah sampai tujuan sendiri. Kita tinggal memasukkan pengen mendoplang. Dari mana? Dari Jati pengen ke Doplang. Pakai mobil apa? Pakai mobil otonom. Yang sudah tidak ada setirnya. Yang sudah tidak dikendalikan manusia. Dia bisa di remote seperti robot lah, ya. Jadi nanti untuk kecerdasan AI sendiri di sini, nanti kita akan bahas hari ini di materi literasi digital tentang kecerdasan AI. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum? Belum. Selanjutnya, di situ ada sebuah map atau peta mindai atau peta konsep tentang kecerdasan AI ini. Ya, ini ibaratnya kecerdasan AI itu sebuah otak. Dan di situ ada pengertian, ada penerapannya, ada komponennya, ada manfaatnya. Di pengertian sendiri, AI itu adalah teknologi yang memungkinkan mesin meniru kecerdasan manusia, sehingga dapat berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. Itulah. Kemarin kalian sudah pernah membuat sebuah anime ya, dari foto, berubah jadi kartun, sebuah kartun anime. Nah itu penerapan AI-nya. Terus ada penerapannya lagi itu di bidang pertama ada bidang pendidikan. Jadi AI di situ ada banyak penerapannya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 penerapan di bidang pendidikan. Di bidang AI. Yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan, transportasi, industri, keamanan. Kalau di dalam bidang pendidikan, AI itu biasanya digunakan ini, guru virtual, terus untuk guru di media pembelajaran ya, Bapak Ibu guru. Terus biasanya ada yang Bapak Ibu guru menggunakan quiz ya dalam pembelajaran. Terus ada yang menggunakan Google Form ya, ada yang menggunakan Word, ada yang menggunakan ular tangga ya, dalam pembelajarannya ya, macam-macam kan. Terus setelah itu ada juga di bidang kesehatan. Contohnya kalau di bidang kesehatan itu nanti AI digunakan untuk mendiagnosis, analisis penyakit.
Terus kalau di transportasi, di sini ada mobil otonom. Tadi mobil otonom itu mobil tanpa pengemudi. Terus ada lagi industri untuk otomatisasi atau penataan sebuah rencana kerja. Rencana apa? Terus kayak AI di dalam bidang keamanan ada CCTV pintar. CCTV pintar. Ada tadi keamanan apa? Face apa tadi? Ayo bahasa Inggrisnya. Face recognition. Terus di sini nanti di AI sendiri itu mempunyai banyak sekali manfaat. Ini contohnya di sini manfaatnya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, membantu pengambilan keputusan. Sama seperti tadi, katanya kalian menggunakan ChatGPT digunakan untuk mencari apa? Jawaban. Terus mencari referensi. Di situ ini dalam pengambilan keputusan. Jadi kok kayaknya ini kurang benar ya? Boleh tanya AI kata-kata yang pas atau kata-kata yang tepat untuk jawaban saya ini apakah sudah enak dibaca apa belum gitu ya. Terus yang kedua selanjutnya ada potensi bias dalam algoritma dan sama ini mengurangi interaksi sosial. AI sekarang itu sudah banyak ya. Kemarin kalian sudah pernah membuat video avatar juga ya. Terus pakai apa? Pakai Pipit AI. Juga pakai yang satunya pakai Humpa AI. Terus kamu membuatnya promptnya pakai ChatGPT yang dari prompt anime itu. Kemarin foto yang dibuat foto seperti orang-orang Jepang itu ya, yang cantik-cantik. Terus di sini ada komponen AI. Nih, komponen AI itu yang pertama ada machine learning. Nih, machine learning itu mesin belajar dari data. Jadi AI itu kalau tidak dimasukkan data, dia juga tidak akan berjalan. Contohnya, kalian kemarin membuat anime ya, menyisipkan sebuah foto. Kalau kalian tidak memasukkan promptnya, apakah animenya bisa jadi? Tidak. Jadi dia kalau itu harus belajar dari data-datanya harus yang benar atau yang bisa dibaca oleh AI. Terus memahami bahasa manusia. AI itu bisa membaca kalau promptmu itu sesuai bahasa manusia. Ya, rata-rata penggunaan AI itu menggunakan bahasa Inggris. Aplikasi AI itu rata-rata menggunakan Inggris. Terus ada juga kalau yang ketiga ada computer vision, dia itu robot cerdas membantu manusia, ya robot. Terus di situ ada contohnya apa? Google Translate. Google Translate tadi sudah pernah menggunakan ya. Terus ada mobil Tesla yang dikeluarkan oleh Elon Musk. Mobil Tesla pernah tahu mobil Tesla? Coba kalian browsing mobil Tesla. Kalau kalian nggak tahu, coba browsing mobil Tesla. Coba semuanya di browsing mobil Tesla. Yang membuat mobil Tesla itu Elon Musk. Ayo coba di browsing. Komputer. Dalam? Kenapa? Yes ya. Mobil Tesla. Mobil robot. Gambar, dibuat gambar Mac. Nah, itu mobil Tesla. Mobilnya keren ya. Besok kita siswa SMK Jati rata-rata pakai mobil Tesla.
Ah, contoh lagi. Jadi itu mobil Tesla, kalian sudah tahu bentuknya mobil Tesla ya. Itu yang membuat namanya Elon Musk. Terus selanjutnya ada tadi manfaat. Jadi penggunaan AI di sini kalau tidak dimanfaatkan dengan benar itu ada dampak positif dan negatif. Jadi yang pertama di situ kalau meningkatkan efisiensi dan produktivitas itu termasuk positif apa negatif? Ini, ayo. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas itu termasuk manfaat positif apa negatif? Positif. Terus membantu pengambilan keputusan. Positif. Memberi pembelajaran yang lebih personal. Positif. Jadi kalau kamu yang contohnya manfaat yang negatif apa? Digunakan untuk apa? Apa? Digunakan untuk mengunggah video-video yang tidak baik. Terus digunakan untuk menonton hal-hal yang tidak baik. Terus apa lagi? Biasanya AI itu bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang buruk jika kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Jadi kalau kita menggunakan AI itu kita harus bijak-bijaklah dalam penggunaannya. Terus di situ ada resiko. Nih, kalau penerapan AI tadi di bidang pendidikan di situ ada contohnya ini. Ruang guru untuk tutor. Ada tadi alat deteksi yang penyakit, berarti ini di bidang apa tadi? Kesehatan. Kalau e-commerce di bidang apa? Bisnis. Kalau perbankan di bidang tadi? Ayo, bidangnya AI penerapannya dari bidang apa saja? Bidang industri. Terus selanjutnya resikonya AI ini kalau kita tidak pintar-pintar menggunakan AI, kita itu akan menjadi satu ketergantungan. Ya, apa-apa nanti aku udah mikir aku tanya AI. Aku pusing kepalaku, aku mau tanya AI. Mau tanya di AI saya. Rata-rata seperti itu. Ini jadi kalau kita tidak pintar-pintar menggunakan di sini kita akan menjadi ketergantungan teknologi. Jadi bukan mikir ya. Tapi jangan sampai kita ketergantungan ya. Terus setelah itu ada resikonya AI yang kedua itu penyalahgunaan atau hoax digital. Jadi jangan sering menyebarkan berita hoax atau palsu. Berarti kalian nggak ngantuk ya. Palsu nanti dari terus jadi palsu. Terus setelah itu mengurangi interaksi sosial manusia. Kalau kita sering menggunakan AI, contohnya aja kalau kita di depannya HP terus ya. Kalau kita sudah main yang namanya AI, sudah main ke media sosial, pasti kalian lupa sama temanmu yang sebelahmu itu loh ya. Temanmu sebelahmu itu paling kamu sudah gak ada interaksi ya. Sudah fokus sendiri dengan HP-mu, sudah fokus sendiri, sudah heboh main sendiri. Melupakanku ya, yang ada di sebelahmu. Terus, ini sudah sampai resikonya. Sampai sini ada yang ditanyakan. Ayo, tanya. Tiga, siapa yang mau ditanyakan? Sudah paham? Ada yang belum paham Bu? Saya belum paham. Sudah paham semua? Nanti kalau sudah paham semua, Bu Viti kasih tugas. Kita memanfaatkan yang namanya kecerdasan artifisial dalam sebuah pembelajaran KKA. Ada yang ditanyakan? Sementara belum Bu? Ya.
Sudah pernah mengenal yang namanya aplikasi Copilot belum? Copilot itu hampir sama seperti ChatGPT. Copilot, Gemini, ChatGPT itu sama. Ya, dia fungsinya hampir sama seperti ChatGPT. Jadi kita memasukkan prompt-nya apa sesuai yang kita cari. Sampai sini tidak ada yang ditanyakan? Sudah paham? Bu Vidi ada sebuah tugas LKPD. Berarti ini nanti kalian membentuk sebuah kelompok. Ini sebenarnya Bu Vidi ada sebuah contoh AI yang digunakan AI ada sebuah contoh di sini ini kemarin foto atau image yang dibuat dari AI ya. Nah, jadi seperti kartun, terus ada juga video yang dibuat dari sebuah AI, kayak video seperti ini. Nih, jadi videonya bisa berbicara, avatar yang bisa berbicara. Jadi banyak sekali yang kita bisa buat menggunakan yang namanya AI atau kecerdasan artifisial. Masih semangat? Masih pagi, MBK-nya nanti siang ya. Siapa tahu nanti MBK-nya dapat bakso atau misalnya. Tapi di situ ada sebuah ice breaking. Ini dia tersebut ice breaking. Ngantuk-ngantuk mulai fokuslah kepada saya yang ada di depan ya. Ngantuk-ngantuk, siapa yang ngantuk? Bu, saya habis sarapan, makanya saya makanya saya kekenyangan. Jadi saya ngantuk. Ini tes kejelian mata. Ada sebuah ice breaking yang namanya tes kejelian mata. Jadi kalian harus melotot dan lihatlah apa yang terjadi. Gambar tersembunyi dalam 15 detik. Sini, temukan dua wajah yang tersembunyi di gambar ini. Coba kalian yang mana? Maju. Yang tahu maju tunjukkan di video. Jadi kalian lihat kan? Ya, maju. Temukan dua wajah yang tersembunyi. Ya, ayo matanya dibuka. Ini namanya apa tadi? Kejelian mata. Ayo yang tahu maju. Coba lihat. Temukan dua wajah. Ini di gambar ini. Sekarang apa? Gak dimarahin, Bu Vidi nggak nakal, nggak nyokot. Ini kah? Mana? Ini lah. Ini, ayo nggak? Ayo dapat? Nggak apa-apa. Nggak tahu lagi nggak apa-apa. Sebelah mana ini nggak? Iya mas. Ya. Ya, yang sebelah mana coba? Yang mana? Ini sama ini. Ya, coba kita lihat ya. Ternyata benar. Ini wajahnya kemana ya? Iya. Iya tak? Benar kan? Loh, lebih.
namanya juga kejelian mata. Terus ada lagi yang kedua ya, coba temukan berapa banyak tikus yang Anda lihat di sini. Ya, maju ya. Ya, ayo. Yang mana tikusnya? Terus? Mana lagi? Ya. Sudah? Bon, coba kita lihat ya. Oh iya. Terus selanjutnya temukan tipe wajah yang tersembunyi. Ya, maju. Ya, siapa ya? Gimana? Terus? Tiga. Coba kita lihat ya. Oh iya. Terus, bisakah kamu melihat gambar anjing? Mana? Ya, maju coba. Yang mana? Ya. Ya, jadi di sini ya. Sudah ya. Nanti kalau kebanyakan SBG, sudah nggak nambah. Nanti lagi. Ya, tadi balik lagi kita ke kecerdasan AI ya. Jadi di sini Bu Vidi punya LKPD atau sebuah tugas buat kalian. Kemarin untuk pengelompokan kan kita sudah buat sebuah kelompok kesepakatan ya, sesuai minat belajar kalian kemarin. Jadi dibentuk kelompok sesuai kelompoknya minat belajar kemarin. Yuk, kalian buatlah kelompok. Nanti akan saya bagikan LKPD-nya. Sudah? Masing-masing kelompok sudah memegang LKPD semua? Jadi di situ tugas kalian sudah belum? Iya. Semuanya sudah dipegang tugasnya? Itu dibaca. Jadi kalian disuruh membuat sebuah bisa poster, bisa meet map, bisa presentasi melalui Canva AI, terus bisa video anime. Jadi tugasmu di sini kelompok 1 nanti membuat itu. Bu Vidi membuat tema tentang pengertian komponen AI. Ya, kelompok 1 ya. Coba dirembuk sama kelompokmu, nanti kamu pengen buat bentuknya apa ya. Terus kelompok 2 nanti temanya bidang penerapan AI. Tadi ada bidang penerapan AI, ada kesehatan, industri, terus pendidikan, terus keamanan. Itu nanti dibuat. Didiskusikan dulu ya materi yang akan kamu sampaikan, nanti bentuknya apa. Kelompok 1 nanti saya tanya lagi. Terus kelompok 3 nanti manfaatnya AI ya. Temamu tentang manfaatnya AI dirembuk, nanti isinya apa saja, dikoordinasikan bentoten sampai. Terus yang kelompok 4 resiko dan tantangan AI ya, kelompok 4 ya. Didiskusikan apa saja yang mau kamu tampilkan nanti. Kelompok 5 nanti tentang literasi dan sikap etis terhadap AI ya. Nanti hasilnya seperti apa, kamu pengen seperti apa bentuknya, coba didiskusikan dulu. Nanti menggunakan AI apa ya. Terus nama kelompok ditulis di LKPD-nya. Dirembuk. Saya kasih waktu 2 menit ya. Nanti kalian pengen menampilkan apa ya? Dirembuk dulu sama temennya. Namanya
Oh, nggak ada, sebentar-bentar. Ini kelompok satu. Nanti ditulis di situ kelompoknya berapa. Namanya siapa aja, lupa. Ya, didiskusikan ya. Pengenmu yang seperti apa ya? Yang kamu tampilkan nanti apa? Coba didiskusikan. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa tanya sama Bu Gede. Itu ditulis nama kelompoknya, kelompok berapa. Siapa yang sudah ketemu pengen membuat apa? Kelompok 4 pengen buat apa? Membuat poster. Oke, berarti kelompok 4 membuat poster tentang resiko dan tantangan AI ya. Isinya sudah ketemu? Masih dibimbing? Oh, referensinya, yes. Sudah dibuat ya. Terus siapa lagi? Kelompok 1 mau presentasi pakai apa? Oh, Canva AI. Yes, itu ya. Isi-isinya tentang apa saja didiskusikan lagi. Ya, terus yuk, siapa lagi sudah ketemu ibunya? 5 bidang. Oh, yang kelompok 2. Kelompok 2 itu bidangnya ada bidang. Kalau 3 kan manfaat. Oh, sama bidang. Berarti di situ kamu mau menyampaikan bidang juga. Berarti ada pendidikan. Terus apa tadi? Bisnis. Kesehatan. Nggak apa-apa. Dia pengen menampilkan dalam slide. Kan beda. Di kelompok 2 pengen apa? Menampilkan apa? Oh, mid map. Oke, mid mapnya di itu ya. Dicari inti-intinya. Nanti kamu presentasikan ya. Terus kesehatan, bisnis, keamanan, industri. Kalian bisa memanfaatkan AI yang sudah tersedia. Kalian bisa menggunakan HP. Ada juga komputer yang di depan kalian. Itu sudah bisa untuk browsing semua. Sudah connect internet semua. Kelompok ini mau buat apa? Sudah diskusi. Jadi buat apa? Video anime. Oh ya, nanti pakai apa? Pakai Pipit. Oke, pakai aplikasi Pipit ya. Oke, dirembuk semuanya, dirembuk dulu ya. Aku kasih waktu 20 menit ya, cukup untuk membuat poster, buat video, buat Pipit. Coba ya, semuanya coba di itu dulu. Ya, semuanya berdiri dulu. Nyanyi ya. Indonesia tanah airku, tanahku bisa aku Indonesia bangsa Indonesia Indonesia merdeka dan lagu yang ku cinta Indonesia
Nanti untuk masing-masing kelompok itu tugasnya kan nanti dipresentasikan ke depan ya. Nah nanti kalau waktunya cukup dipresentasikan semua, kalau tidak ya perwakilan dari 5 kelompok nanti dipresentasikan. Masing-masing kelompok ditentukan sekalian ya, siapa yang ditunjuk sebagai presentasi nanti ya. Ada yang mau ditanyakan? Tunggu apa? Oh layar. Apa kelompok 4 ada yang ditanyakan? Bentar, begitu tak ke situ. Nggak dengar. Kenapa? Ya, dengan materi sedikit, tapi nanti bisa dijelasin sama presentasi. Iya, harusnya begitu. Disiapkan aja. Disiapkan siapa nanti yang presentasi ya. 3 orang. Nanti untuk presentasi 4 ya. Boleh, terserah. Minimal 3 orang ya. Satu kelompok nanti 3 orang. Yang ditunjuk presentasi siapa? Nanti memaparkan hasilmu dari kelompokmu itu penggunaan AI. Nanti kamu jelaskan ya. Saya membuat, seandainya buat anime saya tadi saya buat dari ChatGPT, terus setelah itu langkah-langkahmu membuat ya, jadi di situ AI-nya kelihatan apa saja yang kamu buat, biar temanmu nanti kalau seandainya ada tugas dari mapel lain bisa itu membuat referensi seperti yang kalian buat. Ya, boleh maju semua, nggak penuh nanti. Perwakilan aja, nanti terus dijelaskan. Bisa 3 apa 2 boleh. Kamu hasilmu kan juga apa tadi? Video avatar ya? 2 orang juga enggak apa-apa. Cukup 2 atau 3. Sudah ketemu itu poin-poin yang akan dibuat videonya? Sudah. Input siapa ya yang itu? 3 atau 2 orang boleh. Halo? Enggak apa-apa. Ini jadinya. Oke. Mau presentasi sekarang? Nggak kelihatan dan nanti dibesarkan. Tuh. Ayo boleh presentasi siapa? Perwakilan? Kami ini satu kelompok sudah jadi kelompok 4. Yang lainnya kalau belum minta tolong sambil mengerjakan ya. Coba kelompok 4 kalau mau presentasi dulu boleh. Berapa orang monggo? Ya boleh. Ya. Nggak apa-apa. Perkenalan ya biasa, presentasi gimana alurnya yang baik dan benar. Bisa toh, jangan belakangnya Bu Vivi kayak tak Mas mau gantengnya. Di sana. Ada yang sebelah di sana nanti nggak kelihatan postermu. Dah. Sip. Jangan nutupi poster. Satunya 2 sana 2 sini. Bu Vivi tak geser. Ya, mulai boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan tentang teknologi AI. Tentunya bukan kami mengenalkan diri yang saya sendiri bernama Katia menjadi panggilan. Yang saya ditemani tiga teman saya yang bernama saya masyarakat. Lupa. kita menimbulkan suatu resiko bagi individu kelompok maupun anggota. Berapa contoh dari risiko yaitu adalah satu penyalahgunaan AI, yang kedua serangan dari AI. Jadi kesimpulannya kamu sangat penting. Baik, itu dia sudah melakukan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Kelompok 4 gimana caranya buat poster? Apa gimana? Tadi menggunakan AI apa? ChatGPT. Jadi ChatGPT. Oke. Jadi kalau disisipi nama kelompok lebih bagus lagi. Kurang nama kelompoknya ya di poster ya. Nah, soalnya buatnya cepat-cepat ya. Ada yang enggak? Nggak ada dari kelompok lain? Tidak ada. Oke. Terima kasih kelompok 4. Berikan aplaus untuk kelompok 4. Ini sudah jadi lagi. Siapa? Pengen maju kelompoknya. Ya. Kelompok berapa ini yang mau maju? Kok nggak bisa ya? Oh iya iya bisa. Sane Bu Vici mana? Kelompok 5 ini membuat anime ya? Ya, coba dijelaskan. Coba dilihat semua, ini hasil dari kelompok 5. Oh, belum.
Hai, kami teman-teman dari kelompok 5. Kami akan membahas bagaimana implementasi digital AI. Tidak langsung AI. Oke, jadi kalian di sini menggunakan apa aja ini? Ayo dijelaskan. Heeh. Iya. Repeat AI. Iya. Ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Tidak. Besok kalau pengen buat seperti ini bisa tanya ke kelompok 5, oke? Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Ayo, kalian satu kelompok yang benar. Ada yang 100. Berarti pemahaman kalian hari ini sudah paham. Ada yang benar berapa? Ada yang itu benar cuma 5. Ada? Benar 5 ada enggak? Rata-rata benarnya berapa? 9. Coba waktunya begitu sudah habis dulu ya misalnya. Jadi game dilanjut lagi nanti kalau belum selesai. Rata-rata udah dapat 9, ada yang benar 100. Jadi kesimpulan materinya hari ini itu ini AI adalah teknologi dengan manfaat besar untuk berbagai bidang, tetapi juga memiliki resiko yang harus dikelola. Bijak-bijaklah dalam menggunakan AI, memanfaatkan keunggulannya dan sambil mengantisipasi dampak positif dan negatifnya. Sampai sini saya rasa materi AI sudah cukup sekian ya. Nanti siang nanti ada MVG paling sebentar lagi datang. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kemudian untuk materi hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.